Kembali lagi dengan Bu Hani. Hari ini kita akan belajar kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Semangat belajar! Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan. Yang kedua, anak-anak mempresentasikan hasil pengamatan perubahan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, anak-anak mengamati properti tari dan memeragakan gerakan tari daerah. Ayo mencoba. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu menjumpai kegiatan seperti pada gambar? Kira-kira kegiatan apa ya, Nak? Yang pertama, itu ada kegiatan orang menebang pohon dengan gergaji mesin. Kemudian, gambar yang kedua itu ada seorang anak membuang sampah di sungai. Tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Kira-kira bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Bagaimana kegiatan tersebut juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat? Ayo diskusikan bersama. Ayo kita membaca. Kita akan membaca teks dengan judul perubahan dalam jaring-jaring makanan. Paragraf pertama. Alam senantiasa berubah. Tiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada suatu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah akan meningkat, dan demikian seterusnya. Paragraf kedua, rantai makanan sebagai bagian dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Paragraf ketiga,
Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Ayo berlatih. Buatlah beberapa pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf dari bacaan tersebut. Kita mulai dari paragraf pertama ya, Nak. Paragraf pertama. Dari paragraf pertama ini, kita dapat membuat pertanyaan sebagai berikut. Apa yang akan terjadi apabila jumlah tanaman padi meningkat? Jawabannya, juga pertanyaannya bisa kita temukan di dalam paragraf pertama. Jawabannya, akan meningkatkan jumlah hewan yang memakan padi. Contohnya tikus. Kenapa bisa demikian? Karena ketika jumlah tanaman padi meningkat, maka tikus akan memiliki banyak persediaan makanan. Sehingga tikus juga akan meningkat. Kita lanjut ke paragraf kedua. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara agar rantai makanan tidak terputus? Jawabannya juga bisa kita temukan di paragraf kedua, yaitu semua bagian dari rantai makanan tersebut harus tetap berperan. Alasannya, apabila salah satu dari rantai makanan tersebut ada yang tidak berperan sebagaimana mestinya, maka akan mengganggu rantai makanan yang lain. Lanjut ke paragraf ketiga. Contoh pertanyaannya, apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan terganggunya jaring-jaring makanan? Jawabannya, bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, dan pemanasan global. Ayo mengamati. Nah, di sini Wani punya gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Ada padi, burung, musang, elang, tikus. Perubahan yang terjadi di sekeliling kita, setiap perubahan akan terjadi dan akan mempengaruhi komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Apa saja akibat perubahan tersebut? Mari kita pecahkan bersama cerita berikut. Nah, di sini Bu Ani punya cerita. Dari jaring-jaring makanan yang ada di gambar tersebut, ada suatu kasus atau masalah. Apabila jumlah tikus berkurang karena petani memasang perangkap tikus di sawah, maka tuliskan 3 kemungkinan yang akan terjadi pada ekosistem sawah tersebut. Berarti di sini masalahnya jumlah tikusnya berkurang banyak karena petani memasang perangkap tikus. Kita akan membuat format laporan pengamatan. Nah, dari judul pengamatan ya, Nak. Judul pengamatannya pengamatan terhadap perubahan ekosistem sawah. Kemudian kita sertakan hari dan tanggal.
Misalnya ini Selasa 20 November 2020. Pengamatnya siapa? Dituliskan. Misalnya kalau ini Bu Hani, contohkan Bu Hani. Kalau anak-anak misalnya Rina, ya dituliskan nama lengkapnya. Kemudian hasil pengamatan dari masalah yang tadi Bu Hani bacakan. Apabila jumlah tikus berkurang karena petani memasang perangkap tikus di sawah, maka tuliskan 3 kemungkinan yang akan terjadi pada ekosistem sawah tersebut. Yang pertama, jumlah padi akan bertambah karena hewan pemakan padinya sedikit. Kemudian yang kedua, jumlah musangnya akan berkurang karena musang tidak memiliki makanan. Yang ketiga, jumlah burung elang akan berkurang karena makanannya musang dan tikus juga sedikit. Kesimpulan dari pengamatan kita yaitu apabila jumlah tikus di ekosistem sawah tersebut berkurang karena petani memasang perangkap tikus di sawah, maka jumlah padi akan bertambah, jumlah musang akan berkurang, dan jumlah burung elang juga akan berkurang. Ayo membaca. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk yang paling beradab memegang peranan penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satunya adalah seni tari. Pernahkah anak-anak melihat tari merak? Ya, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ini gambar contoh dari tari merak ya, Nak. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pecinta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan burung merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti burung merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna burung merak yang berwarna hijau, biru, atau baju hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Ayo mengamati. Dari gambar burung merak tadi, dari gambar tari burung merak tadi, amatilah properti tari apa saja yang digunakan oleh penari tari merak. Buatlah daftar dan cari tahu fungsi dari setiap properti tari tersebut. Nah, di sini Bu Hani punya contohnya. Nomor 1, contohnya ada mahkota. Fungsi dari mahkota adalah salah satu properti yang digunakan penari tari merak sebagai hiasan di kepala. Yang kedua, Garuda Mungkur. Fungsinya digunakan oleh penari sebagai hiasan kepala, tetapi bedanya ia dikenakan di bagian belakang kepala. Yang ketiga, ada sayap.
Fungsinya, karena tari ini menggambarkan seekor burung merak, maka para penarinya juga memiliki sayap. Sayap penari tersebut dari kain yang menyerupai selendang sebagai bentuk sayap pada burung merak. Sekarang, giliran anak-anak menyebutkan properti tari merak dan fungsinya. Ayo berlatih. Nah, silahkan anak-anak kerjakan di buku tulis masing-masing ya. Yang pertama, sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Yang kedua, sebutkanlah kegiatan di sekitar tempat tinggalmu yang dapat mengakibatkan perubahan ekosistem. Jelaskan alasanmu. Yang ketiga, sebutkanlah beberapa penyebab terjadinya perubahan dalam ekosistem. Perubahan manakah yang paling sering terjadi di sekitarmu? Ayo renungkan. Perhatikan kegiatan yang kamu lakukan setiap hari. Adakah dari kegiatan tersebut yang dapat mempengaruhi jaring-jaring makanan yang ada di lingkunganmu? Sikap apa yang perlu kamu kembangkan untuk menjaga lingkungan sekitar dan menjaga jaring-jaring makanan tetap terjaga di lingkungan sekitarmu? Nah, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.